Cincin gunung api Asia Pasifik membuat masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan yang unik. Unik karena kebudayaannya merupakan hasil interaksi masyarakat dengan kawah-kawah di sepanjang gugusan kepulauan Indonesia. Salah satunya adalah Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat. Tapi kali ini saya sedang tidak ingin membicarakan Gunung Papandayan, tetapi melihat bagaimana masyarakat Jawa Barat atau yang lebih dikenal sebagai masyarakat Sunda berinteraksi dengan gunung-gunung di sekitarnya. Bagaimana gunung memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-harinya. Kita bisa lihat mulai dari masa prasejarah di mana tradisi megalitik masih terus dilakukan hingga masa sejarah di mana kerajaan Sunda berdiri. Kerajaan Sunda identik dengan nama Pajajaran. Saat ini saya sedang menuju kota Bogor yang diduga para ahli arkeologi sebagai salah satu daerah yang kaya akan situs arkeologi, mulai dari masa tradisi megalitik sampai kerajaan Sunda. Kota ini konon juga disebut sebagai kota Pakuan Pajajaran, salah satu ibu kota kerajaan Sunda di masa lalu. Jadi prasejarah yang saya ketahui misalnya, itu yang tertua di bumi Jawa Barat, di Tatar Sunda yang kita kenal, itu berada di daerah Tambakan, di daerah Subang. Di mana kita pada tahun 2000, ya, kita mendapatkan satu fosil gigi manusia purba yang kita sudah dating kira-kira di sekitar 1,1 juta tahun yang lalu. Jadi itu kalau kita memang melihat dari data geologi, diperkirakan itu lebih tua daripada yang di Sangiran maupun di Tinil sesungguhnya. Kemudian kalau kita menginjak lagi kepada masa di mana manusia mengenal zaman yang kita kenal sebagai zaman megalitik, Jawa Barat itu sangat kaya sekali dengan megalitik, terutama yang berada di bagian tengah. Itu kalau kita lihat itu dari mulai barat daerah Banten yang sekarang Provinsi Banten hingga di daerah sekitar Tasik, Ciamis itu penuh sekali dengan temuan-temuan megalitik. Tradisi megalitik adalah tradisi pendirian suatu bentuk bangunan dengan menggunakan batu-batu besar. Biasanya digunakan oleh para nenek moyang untuk memuja roh. Uniknya tradisi ini terus berkembang melewati masanya di tanah Sunda sehingga mudah sekali untuk ditemui peninggalan-peninggalan tradisi megalitik di kawasan ini. Berkaitan dengan masuknya budaya megalitik di Indonesia, itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, di sini mereka itu biasanya membawa budaya megalitik itu lebih ke bentuk-bentuk menhir, kemudian dolmen, dan lagi seperti tatanan batu, kemudian tembok-tembok batu yang biasanya lebih difokuskan untuk upacara-upacara. Nah, kemudian muncul lagi gelombang kedua, yaitu yang datang sekitar menjelang Masehi. Situs Tugu Gede ini diduga sebagai tempat pemujaan untuk kesuburan tanah. Ekskavasi atau penggalian yang dilakukan tim peneliti dari Balai Arkeologi Bandung menunjukkan banyak sekali artefak-artefak yang ditemukan di kawasan ini yang mengindikasikan ritus pemujaan di situs ini. Terkait dengan penelitian arkeologi dan penggalian secara ekskavasi di situs Tugu Gede Cengkup, Desa Marga Laksana, kami menemukan beberapa artefak, diantaranya adalah fragmen dari tembikar, fragmen keramik, kemudian ada alat batu, dan ditemukan juga genta perunggu yang saat ini disimpan oleh juru pelihara yang ada di kawasan Tugu Gede Cengkup.
Untuk memperjelas bagaimana benang merah situs-situs megalitik dengan kerajaan-kerajaan di masa sejarah, saya kini beranjak ke situs Ciampea di utara kota Bogor, di mana sisa situs kerajaan Tarumanegara dari abad keempat Masehi berada. Di situs prasasti Tarumanegara ini bisa dilihat tradisi megalitik diteruskan melalui pembuatan prasasti-prasasti yang ditorehkan di batu-batu alam besar, seperti prasasti Ciareten. Prasasti ini menyebutkan adanya raja yang bernama Purnawarman dan kerajaannya Tarumanegara. Para ahli yang melihat bentuk hurufnya menduga bahwa prasasti ini berasal dari abad keempat Masehi. Pada dasarnya prasasti-prasasti Tarumanegara itu semuanya berbentuk megalitik sebetulnya. Ini masih mencerminkan tradisi asalnya. Masyarakat Tarumanegara ini dulunya adalah masyarakat prasejarah. Tradisi megalitik memang terus hidup pada masa sejarah. Di era kerajaan Tarumanegara, lokasi situs dari tradisi megalitik dengan situs dari kerajaan Tarumanegara terletak berdekatan. Salah satu kegiatan ekskavasi atau kegiatan penggalian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bandung itu ada di situs Kampung Muara Ciampea Bogor. Sampai sekarang saya belum tahu nih kira-kira teman-teman peneliti di belakang sudah menemukan apa saja. Jadi daripada lama-lama, mendingan langsung kita lihat sama-sama. Alhamdulillah. Gimana nih Mbak perkembangannya? Udah ada artefak apa aja yang ditemuin nih? Selama penggalian di sini ada ini tembikar, ada keramik, itu dari peralatan-peralatan rumah tangga gitu, fragmen-fragmen gitu. Baru dalam satu hari udah ketemu kayak ginian aja nih Mbak? Iya, dalam satu kota ini. Berarti udah selain artefak juga ini apa nih Mbak, batu-batu ini? Kebetulan kita menemukan struktur batu. Nah ini membentuk lantai gitu, jadi ini kemungkinan merupakan bekas-bekas pemukiman. Prasasti dari kerajaan Tarumanegara menjadi penerang sejarah bagi masyarakat Sunda di masa awal Masehi. Namun setelah Tarumanegara, daerah Sunda dilanda kegelapan karena tidak ditemukan peninggalan dari institusi politik bernama kerajaan. Usai Tarumanegara, daerah Jawa Barat memasuki era kerajaan Sunda. Nama Sunda pertama kali muncul dalam prasasti Kebon Kopi B. Di situ disebutkan adanya seorang bangsawan yang memulihkan kedaulatan Raja Sunda. Para ahli menduga kerajaan Sunda dulunya adalah kerajaan bawahan dari Tarumanegara yang kemudian dipulihkan kekuasaannya. Tradisi megalitik pun ditenggarai masih dipelihara dengan baik di era kerajaan Sunda. Punden berundak yang ditinggalkan tradisi megalitik dari masa sebelumnya dipakai sebagai tempat suci pada masa kerajaan Sunda, sehingga disebut Kabuyutan Sunda yang dipercayai sebagai tempat suci bersemayamnya roh-roh nenek moyang dari masyarakat Sunda. Naskah-naskah kuno dari masa kerajaan Sunda banyak menyebutkan soal Kabuyutan ini. Salah satu naskah yang menerangkan soal Kabuyutan adalah naskah kuno berjudul Sangyang Siksakanda Engkaresian yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih diterjemahkan sebagai cara-cara menjadi resi yang baik. Masalah megalitik itu di Sunda itu masih harus ada diskusi yang mendalam. Apakah memang itu tinggalan dari masa megalitik atau tradisi megalitik yang berlanjut? Karena tidak ada kejelasan bahwa situs-situs yang kita sebut megalitik itu memang dari masa prasejarah. Alih-alih sumber sastra Sunda kuno itu memberi pengarahan bahwa bentuk-bentuk yang kita sebut megalitik tanda petik itu sebenarnya dari masa sejarah. Nah sekarang apa fungsinya? Fungsinya itu sebagaimana bangunan suci yang lain adalah tempat peribadatan. Tempat melakukan upacara pemujaan kepada siapa? Kepada super human being. Dalam hal ini kekuatan-kekuatan gaib.
Lantas timbul pertanyaan di benak orang awam seperti saya. Kenapa di wilayah Jawa Barat tidak begitu banyak ditemukan bangunan-bangunan megah seperti candi yang biasa ditemukan di kawasan Jawa Tengah ataupun Jawa Timur? Sedangkan pada masa abad 13 hingga masuknya Islam, kerajaan yang sejaman dengan kerajaan Sunda yaitu kerajaan Majapahit meninggalkan begitu banyak bangunan-bangunan megah seperti candi, sementara peninggalan dari kerajaan Sunda hanya berupa bangunan-bangunan dari tradisi megalitik yang ada. Kenapa ya? Penjelasan dari kondisi itu juga bisa didapat dari naskah Sunda kuno berjudul Bujangga Manik. Naskah yang diduga berasal dari abad ke-15 ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pangeran dari Pakuan Pajajaran ke berbagai tempat suci agama Hindu di Jawa. Bujangga Manik memberikan ilustrasi bagaimana warga Sunda pada masa itu melakukan ritualnya dengan sederhana. Mengapa? Kalau saya baca lebih dalam lagi naskah-naskah Sunda kuno, yang dicari itu hakikatnya. Sejatinya sejati, intinya inti, jujurnya kejujuran. Dan itu adalah apa? Alam, nol. Kesederhananya sederhana gitu. Yang perlu adalah suatu punden berundak sederhana yang dianggap itu bangunan suci. Sudah cukup. Arca tidak diperlukan, mereka menegakkan satu batu biasa, ini suci. Sudah cukup, hakikatnya yang dimainkan. Kesakralan kabuyutan ternyata berimbas pada lingkungan. Sebagai masyarakat peladang, masyarakat Sunda memang amat bergantung pada pasokan air alam dari mata air yang tercipta di hutan-hutan di puncak bukit atau gunung. Kabuyutan yang disakralkan menjadi titik penting dalam upaya melestarikan sumber daya alam berupa hutan yang dibiarkan tidak terganggu sebagai wilayah penyerap air hujan dan penyimpanannya di kala kering. Penjelasan mengenai kabuyutan ini didapatkan dalam prasasti batu tulis yang berangka tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi. Prasasti ini ditemukan di kota Bogor dan menyebutkan adanya Raja Sunda bernama Sri Baduga Maharaja. Raja ini dituliskan membangun parit pertahanan bagi kota Pakuan Pajajaran dan membuat undakan untuk hutan Samida yang kini diduga menjadi lokasi kebun raya Bogor. Jawa Barat memang memiliki sejarah panjang peradaban. Mulai dari peninggalan prasejarah zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga masuknya pengaruh kerajaan Islam. Salah satu peninggalan itu adalah batu besar yang disebut batu peninggalan tradisi megalitik di berbagai situs di dekat-dekat gunung atau bukit. Batu-batu ini kini memang membisu. Namun kearifan budaya masa lalu warga Sunda terekam di dalamnya dalam bentuk kabuyutan, yakni tradisi menjaga wilayah hutan di puncak-puncak gunung atau bukit agar tetap lestari. Walau hanya demi alasan keagamaan, tradisi itu secara tidak langsung telah memberi dampak nyata bagi lingkungan, berupa terjaminnya pasokan air dan iklim yang stabil bagi wilayah Jawa Barat. Tidak heran bila Jawa Barat kini memiliki daerah hutan yang paling luas dibanding wilayah Jawa lainnya. Hampir separuh dari hutan di Jawa berada di Jawa Barat, meski kini angka perusakan semakin cepat. Akibat menurunnya budaya menghormati hutan seperti yang dilakukan para leluhur warga Sunda sendiri.